Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Eh, kita teruskan ya tentang bauran pemasaran 7P yang kemarin sempat kita potong karena memang apa namanya materinya banyak banget. Nah, jadi kita mulai eh, sebagai meneruskan yang kemarin. Entah saya share screen dulu ya. Oke, oke. Nah, slideshow. Nah, ingat ya, 7P ini adalah perluasan dari yang sebelumnya cuma 4P. Product Price Place Promotions. Ternyata di dalam perkembangannya, terutama yang ada kaitannya dengan jasa, kita membutuhkan lebih dari sekedar 4P. Maka tambahnya adalah people, proses, maupun physical evidence. Itu pun nanti kita lihat, masih ada tambahan lagi. Namanya apa? Sehari 7 tadi dijadikan satu, itulah yang disebut sebagai packaging. Ya, packaging ini bukan berarti pengepakan, enggak. Tapi bagaimana mereka dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh, holistik antara 7 komponen P ini tadi. Ya. Sekarang kita balik lagi yang kemarin kurang. Apa itu? P ketiga place. Place dimaksud di sini bukan cuma tempat jualan, enggak. Tapi bagaimana dia saluran distribusinya. Ya, ingat ya, ini adalah tempat atau lokasi yang strategis. Intinya adalah gimana produk jasa tadi itu mudah dicapai, mudah diakses, mudah dilihat, mudah dibeli oleh konsumen. Ya. Maka ini saya sebut sebagai lokasi, saluran distribusi. Ya. Ini kita nanti banyak kaitannya dengan apa? Logistik. Ditaruhnya di mana? Sistemnya gimana? Apakah langsung dari konsumen ataukah pakai pakai saluran-saluran yang lain? Umpamanya agen distribusi, pengecer segala macam. Nanti kita lihat bagaimana pengaturan. Ya, ini membantu definisi. Lihat ya, itu adalah bagaimana dari produsen sehingga dia bisa sampai ke konsumen akhir. Gimana cara memindahkan barang-barang tadi? Ya, baik fisik barangnya atau nilainya, layanan, sehingga jaraknya bisa sedekat mungkin dengan perusahaan dan biayanya bisa seefisien mungkin. Ingat loh ya, tidak harus sangat dekat, tidak harus sangat murah, tapi di mana ada di tengah-tengah antara biaya sama semakin dekatnya manfaatnya ke konsumen. Kita mesti melakukan pendekatan optimalisasi gitu. Oke, nah maka secara umum salurannya itu kalau yang umum itu kayak begini dari produsen, produsen dulu ke agen. Agen itu biasanya cuma satu atau dua. Kemudian ada pedagang besar, ya grosir. Nah setelah itu masuk ke retailer, pengecer. Baru nanti ke konsumen. Kurang lebihnya itu. Memang ada yang dari produsen masuknya ke pedagang besar, baru ke agen, baru ke pengecer. Tapi ada juga yang namanya uh, produsen, agen, kemudian agen wilayah, pengecer, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya alirannya seperti ini. Cuman penamaan aja yang bisa berbeda. Nah, kalau balang industri biasanya lebih pendek dari produsen ke agen, kemudian distributor industri, dari distributor itu nggak pakai pengecer lagi, langsung ke pemakai industri. Oke, nah agen itu ada dua, agen penunjang sama agen pelengkap. Kalau agen penunjang, dia menyediakan jasa-jasa tentang transportasi, jasa-jasa tentang storage, warehouse,
logistik. Dia jasa juga tentang pengiriman, pengapalan. Ya. Dia juga melakukan pembelian atau penjualan. Apa bedanya dengan agen pelengkap? Agen pelengkap ini dia tidak menangani core atau inti dari produk Anda. Dia cuma jadi konsultannya. Konsultan penjualan, konsultan pasar, dia bagian keuangan, ya, umpamanya pajak, dia bagian informasi, umpamanya dia menyediakan data industri, dia menyediakan analisa data, dia menyediakan business intelligence, alias pengamatan bisnis yang dilakukan oleh pesaing Anda. Ada juga keahlian-keahlian lain yang sifatnya spesial atau khusus. Contohnya lawyer, ya itu bisa juga di situ. Oke, nah di P yang keempat kita ngomong tentang promosi. Promosi itu adalah bagaimana ya, aktivitas materi yang bisa memberikan informasi, informasi yang persuasif itu membujuk, menarik konsumen terhadap satu produk, ya. Sehingga bisa mempengaruhi konsumen sehingga pada akhirnya dia yang dari nggak suka jadi netral, netral jadi suka, suka jadi beli, beli jadi beli lagi. Maka itu cara melakukan komunikasi informasinya itu kita sebut sebagai promosi. Nah, tujuannya ini tadi ya, gimana kita mesti cari konsumen baru kita ada di mana aja. Nah, kita cari. Ada nggak konsumen baru? Kalau ada di mana? Ya, karakteristiknya seperti apa? Pendekatannya gimana? Nah, gimana cara kita menarik konsumen baru? Yang kedua, gimana kita mengkomunikasikan kalau kita punya produk baru atau kegunaan baru atau kemasan baru atau perluasan produk yang sama. Gimana konsumen yang ada itu diperluas lagi, diperbanyak lagi. Ya. Kita nyebutnya sebagai intensifikasi uh, wilayah. Wilayah sama tapi yang beli lebih banyak. Ya. Atau ekstensifikasi. Wilayahnya lebih banyak. Kemudian kualitas kita ada perubahan. Kalau dulu jelek sekarang membaik, kalau dulu biasa sekarang menjadi istimewa, nah itu harus dikomunikasikan. Supaya kenapa? Mereka aware, terus kemudian mereka punya intentions, mereka punya desire, dan akhirnya action. Apa? Beli. Juga gimana caranya konsumen tadi datang ke tempat penjualan. Apa? Minimum dia bisa merasakan produknya. Lihat. Biasanya kalau udah datang diajak ngomong, yes, beli kita. Ya. Jadi yang penting kalau bisa dia datang dulu. Nah, lebih mudah untuk melakukan persuasi. Yang terakhir tentu saja adalah gimana konsumen bisa pilih untuk beli. Kenapa saya ngomong milih? Karena nanti urusannya biasanya di pasar tersebut bukan cuma satu produk tersebut. Ya, kayak. Nah, ini maksudnya adalah supaya konsumen bisa beda. Oh, dari sekian banyak produk yang ini loh yang harusnya Anda pilih. Ya, oke. Nah, gimana strategi promosi produknya? Strateginya ada beberapa. Yang pertama adalah gimana kita meningkatkan volume produksi. Gimana kita meningkatkan volume penjualan. Ya. Ingat, penjualan kalau tidak didukung oleh produksi yang cukup, yang terjadi apa? Backlog. Backlog itu artinya orang mesti antri, orang mesti pre-order. Kalau cuma sekali pertama masih oke lah. Tapi kalau sering dan kelamaan, apa yang terjadi? Ya benar, pindah. Dia cari barang yang ready stock. Kemudian itu menarik pembeli potensial.
Gimana caranya? Dikirimin barang-barang contoh. Sampelnya kayak begini, Pak. Coba dulu, Pak. Nanti kalau oke, Anda bisa beli. Kadang-kadang orang nggak mau beli langsung karena apa? Dia mesti cocok nggak ya buat saya? Bisa dicoba dulu. Nah, itu gunanya sama. Kemudian gimana untuk nambahkan repeat diskon? Sorry, repeat order. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kasih program diskon. Ya, untuk pembelian kedua dapat diskon 10%. Pembelian ketiga dapat diskon. Nah, sehingga orang kan melakukan repeat buying. Sehingga orang kan merasa bahwa aku kalau mau dapat diskon gede, aku harus belinya berkali-kali. Nah, itu yang membuat orang menjadi repeat buying. Terus gimana cara loyalitas? Loyalitas juga begitu. Dikasih voucher untuk pelanggan-pelanggan. Dikasih program layanan spesial. Umpamanya, kalau Telkomsel itu ada priority, ada gold member, ada platinum, ada. Nah, itu tadi maksudnya diberi penghargaan sehingga konsumennya loyal, nggak pindah dari produk. Bisa juga dengan menambahkan utilitas atau kegunaan. Contoh, dia perusahaan taksi. Begitu persaingan tumbuh, kemudian apa yang dilakukan? Bukan cuma sekedar taksi, tapi dia membuat satu bisnis antar jemput. Contoh, dia narik taksi, tapi secara berkala, pagi dia nganter anak sekolah kayak orang kerja, nanti sore atau siang dia jemput. Nah, bukan sekedar taksi, tapi secara acak dia melakukan antar jemput. Nah, itu udah ada pergeseran utility kegunaan. Nah, itu perlu diinformasi. Bagaimana meningkatkan daya tarik? Nah, umpamanya apa? Pakai brand ambassador, ya. Pakai orang Korea. Itu kan salah satu. Membentuk kesadaran juga bisa dengan ada webinar, kayak ada apa, ada kegiatan offline segala macam. Itu membentuk kesadaran. Pelengkap atau pengalih. Ya, artinya begini, Anda bisa bikin di uh, kalau ada yang mahal, Anda bisa bikin sesuatu yang sifatnya agak murah. Contoh-contoh. Garuda. Untuk memperkuatnya. Bukan di diskon harga Garuda. Tapi dia bikin citylink. Apa ngomongnya? Kualitas Garuda harga lebih murah. Tapi semua orang tahu bahwa citylink sama Garuda kelasnya beda. Karena harganya beda. Cuman orang kan merasa kalau citylink dia itu masuk gerombolannya Garuda. Ya. Bisa juga support dan distributor. Sepertinya distributor melakukan apa-apa, kegiatan promosi. Nah, dari produsen itu dia memberikan dukungannya. Ya. Bisa juga dengan promosi tadi, strateginya, kita melakukan pengelompokan pelanggan-pelanggan. Apa? Kita bikin program-program pre-order, kita bikin voucher kalau pelanggannya ulang tahun, atau perusahaan ulang tahun, atau event-event tertentu, itu diberikan apa namanya uh, perlakuan-perlakuan khusus. Kegiatannya secara umum ada 4 promosi. Iklan, direct selling atau penjualan langsung, publikasi melalui media massa, yang terakhir adalah sales promo. Apa? Lewat pameran, lewat demo, yang isinya adalah ketemu langsung dengan konsumen dalam skala besar di satu titik tertentu. Ya. Itu tadi adalah tentang promotions. Bagaimana tentang people? People itu yang dimaksud adalah bagaimana SDM yang ada di dalam industri tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Ingat ya, kalau kinerjanya tinggi ya, itu akan membuat produknya bagus, errornya sedikit, cacatnya sedikit, sehingga kepuasan konsumen lebih tinggi, loyalitasnya naik. Nah,
Kalau SDM-nya kompeten, pengetahuannya baik, pelatihannya baik, maka dia akan mengerjakan sesuatu lebih efisien. Dan itu bisa menjadi promosi juga. Orang akan lihat, oh karyawannya keren-keren, pintar-pintar, produknya pasti bagus. Dengan SDM yang diperhatikan, maka etika, layanan, perilaku yang dikeluarkan dalam karyawan tadi akan terlihat berbeda. Konsumen begitu melihat, oh iya, hebat karyawan hebat ini, sorry, cuman bisa dipelihara oleh perusahaan hebat. Nah, perusahaan hebat itu menghasilkan produk-produk hebat. Nah, itulah yang disebut keterkaitan antara bagaimana memperlakukan, memperkuat SDM di perusahaan itu sebagai bagian dari 7P bauran pemasaran. Meliputi apa aja yang untuk people? Gimana merencanakan SDM? Ya. Nanti kita mau bikin apa? Perluasannya apa? Maka kita nanti perlu spesifikasi pekerjaan, ya, rincian pekerjaan, job spec specifications, rincian description seperti apa, ya. Ya, kualifikasinya bagaimana, yang dikerjakan apa, bertanggung jawab pada apa, punya anak buah atau enggak, melapornya ke siapa, pendidikannya gimana, kualifikasi termasuk pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang lain, kemudian remunerasinya gimana, karirnya gimana. Kita juga mulai di dalamnya dari rekrutmen dan seleksi. Ingat ya, apa bedanya rekrutmen seleksi? Rekrutmen itu adalah menarik kandidat-kandidat yang sesuai untuk datang. Nah, kalau dia udah datang, ngelamar, seleksi tadi yang bagian mana yang diterima, mana yang masuk database. Termasuk di dalamnya untuk people adalah bagaimana melakukan pelatihan. Supaya apa? Mereka tetap kompeten. Bagaimana melakukan pengembangan? Supaya apa? Mereka tetap bisa mempunyai karir. Tidak berhenti di situ saja. Bagaimana perencanaan karir dia? Kapan dilakukan rotasi untuk memperkuat pengalaman? Kapan dimutasi? Dipindahkan ke tempat yang lain? Ya. Kapan promosi, naik pangkat? Kapan demosi? Ya, turun pangkat. Kenapa butuh demosi? Kalau dia kerjanya payah, tidak ada tindakan, yang terjadi apa? Menular kepayahan tadi. Tapi kalau dia payah, ada masalah dengan dia, dibina nggak bisa, maka salah satunya adalah demosi. Supaya menjadi contoh yang lain, jangan diikutin orang lain. Kemudian bagaimana kita melakukan peningkatan, menjaga motivasi karyawan, supaya bekerja terus menerus, sungguh-sungguh optimal. Kenapa perlu? Ingat ya, orang kalau kerja terus menerus, apalagi monoton, lama-lama bosan. Begitu bosan apa? Kinerjanya turun. Nah, supaya kinerjanya itu tetap tinggi atau lebih baik, cara yang salah satu caranya terus menerus diberikan motivasi supaya karyawan mau mengerjakannya dengan tetap lebih baik atau jauh lebih baik. Terakhir, dan tidak boleh dilupakan, bagaimana melakukan administrasi terhadap orang-orang itu tadi. Dan Anda bikin perencanaan itu kan mesti ada file, ada golongan pengarsipannya, job spec-nya, Anda mesti punya catatannya. Gimana caranya di catatannya? Gimana cari pengelompokannya? Rekrutmen, seleksi juga begitu. Contoh, dari 2000 lamaran yang masuk, Anda kan perlu tahu. 2000 lamaran yang masuk, dari lulusan SMA aja ada berapa ribu? Yang S1 berapa ribu? Yang S1 pengalaman 2 tahun berapa ribu? Dan sebagainya. Demikian juga dengan pelatihan, pengembangan,
sampai bagaimana melakukan motivasi karya. Ya. Yang keenam adalah kita bicara tentang proses. Bagaimana satu kualitas sampai ke konsumen itu tergantung dari bagaimana proses kita menyampaikannya ke konsumen. Nah, untuk menjaga supaya proses tersebut mengikuti standar yang ada, tidak terpengaruh kualitasnya, maka kita butuh namanya QA, quality assurance. Ya, dia yang mesti yang memastikan bahwa kualitasnya tetap dijaga. Untuk apa? Seluruh operasional. Ngapain? Proses-proses dilakukan sesuai dengan SOP, standar. Ya. Baik yang dilakukan apa, maupun yang melakukan siapa. Komitmennya juga, loyalitasnya juga. Itu adalah bagian dari proses yang harus selalu dijaga oleh perusahaan dalam rangka uji. Nah, termasuk di dalam proses tadi adalah tata letak alur produksi, tata letak penjualan. Ini akan menjadi nilai efisiensi satu operasi perusahaan jangka panjang. Bagaimana Anda melakukan produksi? Bagaimana Anda melakukan penjualan? Jadi produknya di mana, packingnya di mana, gudangnya di mana, terus kemudian tokonya di mana. Itu juga bagian dari proses yang harus diwaspadai. Kenapa? Ingat, kalau terlalu jauh dari konsumen, maka apa? Satu, biaya bisa tinggi, waktu pengiriman bisa lebih panjang. Yang ketiga, kemungkinan cacatnya bisa lebih tinggi. Kenapa? Ada titik-titik point of failure yang lebih banyak. Kenapa? Harus naik turun, harus naik kapal laut, harus repackaging, harus, itu apa banyak. Ya. Ya, termasuk di dalamnya, karena itu produksi penjual, itu adalah bagaimana pengaturan di produksi, kantornya di mana, meja-meja atau bahkan sampai di pusat pelayanan Anda, service center Anda, atau toko Anda. Kita harus pastikan tata letaknya benar. Ya. Yang ketujuh, urutan terakhir, tapi nanti ada lagi yang paling akhir, urutan terakhir adalah physical evidence. Apa bukti fisik? Bukti fisik itu maksudnya apa? Setelah ada barangnya, orang juga mesti lihat barang ini tadi kualitasnya bagus nggak sih? Produsennya bagus nggak? Orang yang bikin itu bonafit. Nah, salah satu cara membuat orang mempunyai kesan yang baik pada itu adalah kita perbaiki bentuk-bentuk gedung-gedung kita. Sehingga orang punya image, citra, wah gedungnya modern, maka prosesnya modern, maka kualitasnya selalu dijaga, maka barangnya bagus. Nah, maka dengan demikian, pada waktu kita bangun building, kita harus peka, detail pada interior, bagaimana perlengkapannya, fungsional bangunannya, pencahayaan, tata ruang, ya, sampai furniturnya, sehingga orang punya perasaan yang nyaman. Dan kesan-kesan lain yang ingin dibangun pada perusahaan tersebut. Ya. Unsur-unsur bukti fisik ada beberapa. Yang pertama adalah lingkungan fisik sendiri. Apa itu? Eksterior, mulai dari desain, signage. Signage itu adalah tanda-tanda. Ya. Ada ya, ada nama kantor, ada nama parkir, ada logo, petunjuk-petunjuk. Bagaimana area parkirnya, alur jalan parkirnya, bagaimana pertamanannya, lanskapnya, interiornya, seperti biasa desainnya gimana, peralatan yang ditaruh seperti apa, tata ruangnya,
Kemudian bagaimana elemen yang ada, mulai dari cahaya, jaga suhu, sirkulasi, jaga keheningan, musiknya gimana. Kalau perlu pakai aromaterapi seperti apa, warna yang ditampilkan seperti apa, kebersihannya juga seperti apa. Kamar mandinya itu juga perlu diperhatikan. Kemudian lingkungan pendukung itu yang fisik juga, tapi tidak sebesar itu. Mulai dari print material, kartu nama, brosur, company profile, cetakan-cetakan yang ada. Websitenya seperti apa, isinya menarik atau enggak, informatif atau enggak, berat atau enggak. Artinya kalau diakses itu enggak kelamaan loadingnya. Terus kemudian ada juga yang seragam, uniform dari para karyawan. Menarik atau enggak. Ada lagi yang menaik, yang lainnya adalah laporan keuangan. Kenapa orang bisa melihat, oh perusahaan ini sehat, oh perusahaan ini investasinya untuk pengembangan produk cukup tinggi, oh perusahaan ini risetnya besar, oh dan sebagainya. Ya, itu adalah unsur-unsur dari bukti bisnis. Nah, yang saya tadi bilang, yang terakhir itu adalah, ini bukan 7P, tapi 7B plus ya. Semuanya ada pada packagingnya, kemasan secara utuh. Ya. Apa itu? Bagaimana cara produk atau layanan jasa Anda itu muncul dan diterima persepsinya di luar oleh para konsumen. Ini mengacu pada siapa? Orang-orang yang ada di perusahaan ini. Bagaimana mereka mempresentasikan diri keluar. Bagaimana mereka berpakaian, berperilaku pada waktu dia ngomong, diskusi dengan pihak luar. Kalau orangnya sopan, kelakuannya baik, kemudian intelek, orang kan lihat, oh ini perusahaan ini memang kualitasnya bagus. Orang-orangnya ini orang-orang yang enak untuk diajak diskusi. Juga di dalamnya bagaimana ruang kantornya, ruang tunggunya gimana, brosur-brosur Anda. Itu bagian dari yang physical evidence yang kemarin juga itu dimasukkan di dalam packaging kemasan secara umum. Oke? Di dalam melakukan promosi, ingat ya tadi promosi itu ada iklan, kemudian ada publikasi. Nah, kita punya yang namanya humas juga. Humas itu hubungan masyarakat, public relations. Ini public relations yang benar ya, bukan PR pemandu lagu. Enggak. Oke. Itu adalah orang yang bisa memberikan keterangan yang bisa dipercaya. Orang akan lebih percaya orang itu dibandingkan iklan. Nah, itu adalah fungsi dari humas. Dia akan lebih bicara, tidak jualan banget gitu. Kayak teman diskusi, teman mencari informasi seolah-olah objektif. Beda nanti kalau bicara langsung dengan sales. Sales itu kan yang penting langsung close deal penjualan, ya. Barangnya itu nggak ada cacatnya, dipakai semua orang bisa, ya. Iklan juga gitu, nggak pernah ngomong kelemahannya. Nah, tapi kalau humas dia akan ngomong, ya jangan, oh bapak itu atau saudara itu beli untuk apa? Kebutuhan saya. Oh, kalau yang ini cocoknya bukan ini Pak, cocoknya yang ini. Kalau yang ini, uh, sorry. Kalau yang ini kapasitasnya kegedean, sayang, jadi kemahalan. Kalau yang ini kapasitas pas, atau kalau yang ini kekecilan Pak, sekarang murah. Tapi begitu nanti ada melakukan uh, um, expansion, perluasan atau order naik, Anda akan kesulitan ini untuk melakukan apa namanya
scalability-nya, naikkan kapasitas, ya kayak gitu. Jadi menjadi teman diskusi. Dia juga harus membuat situasi menjadi agak dramatis. Wih, drama queen, man. Sehingga orang bersemangat untuk melihat produk tersebut, bersemangat untuk beli produk tersebut. Oke, sekarang pertanyaan. Jadi apa bedanya antara iklan sama publikasi? Itu satu. Yang kedua, Anda tadi yang lihat ya, rantai distribusi itu ada agen, ada produsen, agen, pedagang besar, pedagang, pengecer, retail. Seberapa panjang atau seberapa pendek satu distribusi? Pertimbangannya apa? Coba jelaskan. Dan yang terakhir adalah kenapa yang 8 tadi, kemasan atau packaging, menjadi penting dalam 7P. Jelaskan. Kalau perlu, kasih contoh. Ya, saya rasa seperti itu. Saya cuma mengingatkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu seperti biasa itu bisa jadi latihan Anda karena sewaktu-waktu dia bisa nongol waktu keluar tuh di ujian akhir. Ya, saya rasa demikian. Nah, sekarang pertanyaan, sorry, bisa dimasukkan di kolom diskusi kita di e-learning. Ya, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Saya cuma titip pesan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.